muka Tuhan. Shalom. Kita akan mendengar firman Tuhan dan tema yang mewarta kabar baik di era digital. Kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 11. Matius pasal 24 ayat 11. Sama-sama kita bacakan. Hari yang punya Alkitabnya atau HP Androidnya, mari sama-sama kita baca. Kalau kurang jelas bisa lihat di depan. Bagi yang terganggu penglihatan, mari sampaikan telinganya. Dari sisi kita sama-sama dikuatkan dan diperlengkapi oleh Tuhan. Bersama kita baca 2-3 ya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, ayat ini dimulai dengan kata Injil. Apa itu Injil? Kita lihat di depan. Injil adalah berita yang berisi tentang kerajaan Allah. Dalam Roma 1 ayat 16 di sini kita lihat, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Sama-sama kita katakan, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Pengen dapatkan kekuatan Allah, mari kita buka hati kita terhadap Injil. Amin. Bagi yang merasa lemah, bagi yang merasakan ketakutan, yang merasakan kekhawatiran, merasa tidak berdaya, mari buka diri kita, terimalah Injil. Percaya kita mendapatkan kekuatan Allah. Yakinkan diri kita, ini bukan bohongan, ini bukan iklan, ini bukan dongeng, tapi ini sebuah kebenaran yang bagi siapa yang meresponnya, dia akan mendapatkan kekuatan Allah. Jadi Injil ini bukan sekadar asal-asalan. Ada orang bilang, penginjil, mana penginjil? Berarti hanya mereka saja yang memberitakan kebenaran. Ada orang penginjil puluhan masa lalu, kita apa? Mereka penginjil, memberitakan kebenaran. Lalu kita memberita apa? Hanya ada dua, memberita kebenaran atau memberita palsu. Orang palsu itu berarti bukan kebenaran. Dengan kata lain, bohong. Atau yang sekarang lagi maraknya dengan nama hoax. Tidak ada kebenaran di dalam hoax. Nah, dikatakan di sini Injil adalah kekuatan Allah. Ini adalah Injil. Yang berikutnya, Injil itu adalah berita keharuman Kristus. Dalam Korintus pasal 2 ayat 14 dikatakan, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau bicara tentang Injil, harusnya orang bisa bersuka cita, orang bisa bangga, orang bisa dikuatkan. Ada yang membuat kita bersuka cita. Kalau orang bersuka cita senang. Kalau senang itu membuat hati ini gembira. Ada orang yang tidak senang dengan namanya parfum, pasti senang. Kalau orang mencium parfum, nyaman. Tetapi yang namanya parfum, kalau dicampurkan dengan kotoran, aroma parfumnya itu justru menyengat, akan membuat rusak. Sekali lagi, kalau parfum itu dicampurkan dengan aroma yang menyengat atau bau atau kotoran, itu akan membuat aroma parfum itu rusak. Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa kita merasakan kita sudah mendengar Injil tapi tidak mendapatkan kekuatan Allah? Karena kita sering memberitakan Injil tapi kita tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita hanya, dan orang sekarang bilang, omdo, suka mengucapkan tapi tidak melakukan. Firman Tuhan kita lakukan. Firman Tuhan itu diberitakan bukan supaya untuk orang lain, bukan untuk saya, tetapi firman Tuhan diberitakan untuk saudara dan untuk saya, untuk kita semua. Amin.
Jadi kebenaran firman Tuhan bukan supaya enak di telinga orang. Lalu saudara akan firman Tuhan, bagus sekali firman Tuhan itu, Pak. Cocok untuk dia. Lalu untuk kita apa? Kalau orang lain mendapatkan kebenaran firman Tuhan, orang lain dikuatkan, lalu kita apa? Kita tidak akan dikuatkan karena kita menganggap firman Tuhan untuk orang lain. Kita menganggap itu cocok untuk orang lain. Wah, mantap, sudah kena tembak siap. Kalau saudara menganggap firman Tuhan untuk tidak menembak-nembak, berarti saudara membaca perang di situ. Perang utama. Ya, kalau ada sehingga orang berkata ada sedang ini perang ayat. Kenapa? Firman Tuhan bukan mau diperang-perangkan, mau diperdebatkan. Karena tidak boleh diperdebatkan karena itu adalah kebenaran. Kalau ada orang yang ujian nilainya ada 10 soal, lalu 10 dia benar semuanya, tidak bisa diperdebatkan lagi, tidak bisa ditambah-tambahin lagi, tidak dikurang-kurangi lagi karena sudah benar semuanya. Begitu juga dengan kebenaran. Bukan untuk diperdebatkan. Kebenaran firman Tuhan bukan untuk dipertentangkan karena sudah benar. Yang perlu dipertentangkan adalah yang tidak benar. Siapa? Kita yang tidak benar. Makanya kita butuh firman Allah, kita butuh Injil untuk menguatkan setiap kita. Berita keharuman Kristus, ya, dikatakan dalam Lukas pasal 2:15 itu bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Paulus mengatakan kami adalah bau harum dari Kristus. Dengan kata lain, biar melalui Kristus orang bisa merasakan, orang bisa melihat daripada firman Allah itu nyata. Firman telah menjadi manusia. Dari mana kita tahu kebenaran firman Allah? Melalui Yesus menjadi manusia, melalui perkataan Yesus, melalui tindakan Yesus nampak. Nah, dengan kata lain, bagaimana kita bisa menceritakan firman Tuhan? Melalui perbuatan kita. Kalau hari ini Bapak Gembala mengajak kita sama-sama untuk memberitakan Injil dengan berbuat baik kepada orang lain, nampak nyata. Jadi kita bukan hanya sekedar ngomong-ngomong saja. Jadi orang bilang, iya, memang mantapnya, tapi perasaannya ininya. Ini karena tidak sama, hanya sekedar berretorik, hanya sekedar seperti seperti yang idenya bagus kan. Ada orang mengatakan sama saya, mau tentang idenya, saya bilang supaya jangan lagi ide bagus, coba kita realisasikan. Karena idenya, kalau misalnya ini mantap-mantap kali, tapi itu melakukannya tidak berhasil. Bahkan justru menghindari ide-ide yang dilakukan, jangan sampai dia melakukan. Kalau dia melakukan, dia akan bisa. Orang lain diharapkan melakukannya. Dan kita melakukan firman Tuhan, kita tidak akan orang lain melakukannya, tapi dimulai dari kita sendiri. Yang percaya kata amin. Amin. Mulai dari kita. Nah, Injil kerajaan bukan Injil kerajaan kita, tapi bukan isu kerajaan dimaksud adalah kerajaan Allah. Yang kita fokuskan ini bicara tentang kerajaan Allah, diberitakan. Kalau dalam bahasa Indonesia dipakai kata diberitakan. Nah, bahasa Indonesia dipakai kata diberitakan. Saya dalam versi bahasa Inggris salah satunya dipakai kata diproclaim, proklamasi, diproklamasikan. Jadi ada sebuah pemberitahuan, pengumuman yang harus diakui orang lain. Injil itu harus diakui, harus diterima orang lain. Ya, yang berikutnya shall be published, harus dipublikasikan. Ini bukan sekadar berita-berita saja, tapi kita publikasikan. Yang publikasikan siapa? Kita ceritakan kepada orang lain. Kita tidak malu memberitakan Injil, tidak malu menceritakannya, tidak malu membacanya, tidak malu menjelaskannya dimanapun kita berada. Suatu kali saya pernah membaca Alkitab di terminal sekarang ini. Waktu terminalnya masih pengalaman itu tahun 2003. Saya mau Awis baca Alkitab di situ, menunggu mobilnya berangkat. Lalu teman saya bilang, kenapa lagi pernah baca Alkitab? Kenapa harus disini kali? Biasanya kita marah gitu kan? Akhirnya sobat, jangan kebayang lain lah. Jadi kita menganggap baca Alkitab tempatnya di mana? Di kamar. Baca Alkitab di mana? Tempat ibadah. Kalau tahu di mana cocoknya itu baca Quran. Yang bilang cocok siapa? Yang menentukan cocok siapa? Lalu kalau baca Alkitab di lampu tua gimana? Nah, cocok. Yang bilang cocok siapa? Lalu yang diberitakan di situ kalau bukan betul apa? Berarti dia bukan kebenaran. Menceritakan orang lain, bos dan sebagainya. Saya baca Alkitab, tiba-tiba ada seorang bapak tiba-tiba saya ikut. Saudara baca lain, dia manggil lain karena menghargai saya, dia sudah berumur, sudah tua. Dan dia bilang, dia ceritakan kepada dia. Saya juga seorang pelayan Tuhan yang itu. Dia seorang preman di dalam Alkitab. Dia balik terminal, tapi dia bilang dia berada di baca Alkitab juga. Ya, cuman di sini saya belajar juga berguru untuk menerapkan bagaimana jadi seorang Kristen teman Tuhan di tengah-tengah ini.
Saya tidak tahu ada seorang preman yang terkenal sana yang melayani Tuhan, yang dia bergumul menghadapi menerangkan bagaimana seorang yang berarti beribadah melayani tapi di lingkungan orang-orang seperti itu. Ya, mungkin melalui situasi pada waktu saya tahu. Nah, kebenaran firman Tuhan kita sering merasa diatur orang lain. Kalau cocoknya di orang menampak-nampakkan, sementara firman Tuhan dipublikasikan dimanapun harus diakui orang, dan kita tidak malu menceritakannya. Orang merasa lebih bangga membaca koran, supaya diakui orang membaca berita di Lampung dan membaca membaca kebenaran firman Tuhan. Ini tidak tahu asal yang bekerja para pendiri. Kalau kita baca-baca Quran saja, yang bekerja siapa? Pikiran para politik dan sebagainya. Dan sebagai kita pewarta kabar baik di era sekarang, kita jangan sampai malu memberitakan firman Tuhan. Amin. Masih maju kita memberitakan Injil. Dan sekarang begitu banyak saya dulu pernah malu begini. Ya, saya di komunitas YouTuber dengan dia berbeda berbagai agama. Tapi tanpa sadar, justru mereka komen-komen saya, mereka bilang, oh mantap Pak, apa yang disampaikan ya? Salam toleransi. Mereka, saya pikir mereka saya belajar menghargai kita. Sementara kalau saya merasa ini karena jangan pakai anak Kristen ya, karena itu beda dengan mereka gitu. Ternyata mereka justru menunjukkan tingkat toleransi menghargai keberadaan atau beragama. Dan kita ini gimana? Saya pernah menyampaikan kepada firman seperti ini di sebuah instansi pemerintah. Mereka berkata begini, karena mereka di atas, tolong ibadahnya jangan keras-keras ya, terganggu saudara-saudara kita yang di bawah. Dulu pikir saya di mana kebenaran yang diberitakan Injil, takut memberitakan, sementara yang mereka itu memberitakannya sekuat-kuatnya. Kalau kita hanya memberitakannya jangan keras-keras ya, terganggu saudara kita. Ini jadwal ibadah. Kenapa kita takut menjual kebenaran firman Tuhan di sana? Ya, harus berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Nah, saat kemarin kami bicara tentang bagaimana ya bekerja pada hari Minggu. Saya tiba-tiba Tuhan kasih komunikasi begini. Ini bukan sekedar ide saya, salah satu ide saja. Coba beritahu kepada orang yang mengatakan jangan bekerja pada hari Minggu. Sampaikan saja kepada beliau, Pak, dalam pekerjaan saya dituntut menjadi seorang profesional, seorang yang beretika lebih baik lagi. Bagaimana saya bisa mendapat etika lebih baik lagi? Melalui saya beribadah kepada Tuhan saya. Kalau saya tidak beribadah kepada Tuhan saya, pasti saya tidak akan bisa menjadi seorang profesional di sini. Saya mungkin akan mencuri di sini. Saya mungkin akan terlambat di sini. Jadi kalau Bapak pengen saya menjadi seorang profesional, dorong motivasi saya supaya beribadah kepada Tuhan saya. Dalam pikir seperti ini kita bangun kepada orang lain yang akan menghargai, memotivasi kita untuk beribadah kepada Tuhan kita. Bukan hanya mereka saja beribadah kepada Tuhan mereka, tapi kita juga bangga kepada Tuhan kita. Amin. Jadi hari ini bagi Bapak Saudara yang merasa terhalangi untuk beribadah pada hari Minggu, beritahu kepada mereka, beritakan kebenaran Injil, beritakan bahwa dengan kita bersekutu kepada Allah, itu membuat hidup kita semakin diubahkan, semakin bertindak lebih baik lagi. Jadi orang jangan takut, tidak boleh dikasih ibadah nanti aku dibaca segala macam. Bagi saudara bukan takut dengan manusia, tidak berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, Injil dalam bahasa Inggris pakai kata glad tidings. Glad itu senang, gembira. Tidings itu kabar. Berarti kabar gembira, kabar sukacita. Harusnya mendengar Injil itu untuk kita bersukacita. Pilihan kita pada hari ini, kita mau mendengar kabar sukacita atau kabar duka cita. Jangan diaminkan. Ya, supaya diaminkan itu yang mana? Yang mau kita aminkan adalah kita mau dengar kabar sukacita. Amin. Jangan mau dengar kabar duka cita. Kalau kita tidak mau dengar kabar sukacita, kebalikannya pasti akan muncul. Kalau kita mau dengar kabar sukacita, menjauhlah dari Injil. Pasti kabar duka cita akan bermunculan. Nanti di akhir saya saksikan gimana orang-orang yang hanya sekedar lip service, memberitakan Injil bukan untuk kepentingan Tuhan tapi untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang acuh dengan Injil, akhirnya mereka mengalami eksklusi. Pentingnya pewartaan kabar baik pemberitaan Injil di era digital sekarang. Ini adalah berita yang dibutuhkan semua manusia. Manusia itu membutuhkan air. Tanpa air manusia itu pasti akan dehidrasi, akan mengalami kekeringan. Tanpa udara manusia itu tidak akan bisa
Manusia butuh berat, sangat perlu. Kalau tidak ada itu tidak akan bisa. Injil ini adalah berita yang dibutuhkan semua manusia. Karena ini sebuah kebutuhan. Mari kita responi untuk kita bisa terima itu, supaya kita bisa buat. Kita bisa buat apa karena pengen lama. Dengar baik, Injil itu adalah kekuatan Allah. Supaya saudara bisa buat respon terhadap Injil itu. Mazmur 85 ayat 8. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Jadi kalau Injil diberitakan, pastinya kabar sukacita. Kalau orang bersukacita pasti senang, makin kompak berdamai dengan orang lain. Kalau orang pesta, ada mungkin berantem di sana, sambil bulu ketawa semua. Itu udah gila mungkin begitu. Tapi kalau kita yang waras, lagi pesta sukacita, pasti kompak semua, saling berpengalaman, damai semuanya. Kita respon Injil, kita merasakan damai. Kalau tidak, maka kalimat terakhir itu, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. Ternyata tanpa Injil kita bodoh. Kok bodoh kalian? Dengan Injil, dengan kebenaran firman Tuhan, kabar sukacita akan menuntut kita, mengubahkan kita. Ya. Nah, kalau kita hari ini sudah dengar firman Tuhan, hati kita bersukacita, awas, jangan kembali kepada. Berarti bisa dari bodoh, lama-lama pintar, bisa bodoh lagi. Ya. Saya bisa musik. Kalau saya ulang-ulang kembali lagi, saya bisa lupa. Jadi datang lagi. Nah, ternyata kalau kita sudah dengar firman Tuhan, sudah berespon Injil, kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidak kita ulangi lagi, tidak kita lakukan lagi, kita bisa kembali kepada kebodohan. Barang siapa yang mulai bodoh, yang merasa dirinya bodoh, mari buka diri terhadap Injil. Amin. Masih mau bodoh? Jangan bilang amin. Dikit amin, maka hamba Tuhan jawab amin, amin. Terlalu gampang bilang amin. Ya, pahami, seperti jangan bodoh, responin dengan benar. So, kenapa kita butuh Injil agar tidak kembali kepada kebodohan? Yang berikutnya Yesaya 57, 52 ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Orang yang memberitakan kabar baik yang berkata, nampak mereka itu orang-orang yang membawa kabar damai, orang yang membawa kabar baik itu sangat indah. Lukis, ukir keindahan di dalam sejarah hidup kita. Ya, sampai jalan tadi saya bilang tentang take our place in history. Ambil tempat kita dalam sejarah ini. Sejarah ini mau kita ukir apa? Kita ukir dengan pemberontakan, kita ukir dengan kelemahan, kita ukir dengan perpecahan, atau mau kita ukir, kita lukis dengan keindahan. Mari kita lukis dengan keindahan itu dengan mau menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan membawa damai dimanapun kita berada. Kalau kita membawa damai, berarti kita memberitakan yang benar, memberitakan hal-hal yang positif, berpikir baik terhadap seorang. Kalau kita tidak memberitakan yang benar, pastinya kita akan memberitakan yang salah, kembali kepada fitnah. Ya, sekalipun mungkin orang itu salah, tidak pantas kita untuk menceritakan tidak baik terhadap orang itu. Kita lihat hal berikut. Dalam Bilangan 12 ayat 8, 3 bersaudara, Miriam, Harun, dan anak paling bontot yaitu Musa. Mereka sama-sama orang yang dipakai oleh Tuhan. Kakaknya Miriam, singer, pemain tamburin, paling tua, dan dia memimpin penyembahan pada waktu itu. Abangnya seorang imam dan tidak bisa digeser. Musa tidak punya posisi apa-apa, hanya dia sebagai orang yang berbicara langsung dengan Tuhan. Justru posisinya dikasih ke dia. Tapi abang kakaknya ngomong di tenda, mereka dalam tenda ngomong, siapa kali rumah itu? Tahu yang itu kalau ke rumah itu. Disuruh kita berikan sama orang ini, tapi dia istrinya sana tengok, wah bukan sama bangsa kita. Gimana ini? Iya, boleh menggosip ke mereka. Tetapi Tuhan mendengar. Musa tidak tahu. Tapi alam pakai keluar dari Tuhan. Kaget, ada yang dengar Tuhan. Kayak dalam kita pengkhotbah saya dikatakan jangan hati-hati menyampaikan pesan yang tidak baik. Cicak itu bisa dengar.
Kok bisa dekat cicak? Itu cicak itu gak tahu bahasa kita. Tapi Allah berkata dalam kitab, dalam Al-Quran dikatakan cicak bisa menyampaikan. Langit ini bisa menceritakan. Langit bisa menceritakan kemuliaan Allah. Malam menyampaikan kepada siang. Langit ini bisa cerita. Gimana ceritanya? Kita tidak ngerti. Tergantung mau cerita apa dia. Menceritakan kebaikan kita atau keburukan kita. Tergantung kita. Dan kedua kakak beradik ini cerita. Saya itu begitu. Tuhan sudah lihat sini keluar. Dikatakan di situ apa? Berhadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ternyata punya kelemahan orang lain. Mungkin orang kita lihat ya, kita lihat orang lain mungkin bapak si A atau pendeta si A atau jemaat si A, lain si A begini. Kita posting ke media massa. Maksud kita supaya dapat dukungan kita ini. Akhirnya supaya pemikiran sama jeleknya atau punya pikiran sama-sama melemahkan, sama-sama menyingkirkan siapa sependapat dan kata lain, itu pemberontakan di hadapan Allah. Mungkin dia salah, Musa salah, tidak mematuhi, tidak sama dengan yang dibilangnya. Itu nikah sama perempuan lain dia, yang bukan satu bangsa. Tapi Tuhan membelanya, karena bukan hak kita adalah bukan akibat, pembalasan adalah hak kata Tuhan. Dan akibat mereka ini pada waktu itu, jika Musa, Harun dan Miriam hidup di era sekarang, sudah ada internet pada waktu itu, lalu tiba-tiba Miriam bikin apa Harun, dulu kau, udah kita begini, posting saja ke Facebook, kata si Harun, masuk ke Facebook. Jika pada waktu itu ada Facebook, wah langsung sebar kemana-mana, diceritakan kemana-mana. Mungkin mereka belum bicara, tapi akibatnya, kau bilang kau harus berkata-kata gitu, kau Miriam anak kusta 7 hari. Miriam kan kusta 7 hari, gak boleh di sini, terkunjung ke sana, dan gak boleh berangkat seluruh orang Israel selama belum sembuh Miriam. Gara-gara orang itu ngomongin adiknya, kelemahan adiknya, kekurangan adiknya, yang kena disiplin siapa? Seluruh bangsa itu. Mungkin kita yang tidak enak dengan si B, mungkin kita ngomongin yang tidak bagus dengan si B, dampaknya apa? Bisa keluarga, bisa tetangga, bisa satu kampung, satu pelayanan, satu lingkungan, bahkan bisa satu bangsa. Seperti yang dia lakukan oleh Israel. Gara-gara satu orang yang bisa tahan diri, tidak menyerahkan kepada teknologi positif. Jangan sampai gara-gara kita media massa Facebook itu rusak. Bagus-bagus itu main sekarang itu membuat Facebook supaya kita bisa menulis apa yang kita pikirkan. Nah, dia aja berpikir yang baik. Apa yang kita pikirkan? Pikirkan baik-baik. Ya. Yang berikutnya, Ham. Pada waktu itu setelah air bah, yang ada bapak-bapak yang punya anak hanya satu orang, yaitu Nuh. Biasanya bapak-bapak kalau sudah malas di rumah pergi kemana? Kalau tuh bang, mungkin cari kawan-kawan. Lalu Nuh cari kawan, siapa kawannya? Oh istrinya, berdua mereka bicara. Sudah kawan aja kawan bicara. Mereka bicara sekarang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itu begini, hanya kawan-kawan tuh kan. Kalau seru sama anak lah, jadi sama anak. Tapi dengan sama anak kurang bilang kurang selevel ngomong sama anak. Bicara terus saya. Ada waktunya sekarang saya bicara sama anak saya bicara main-main. Apakah terus saya akan bicara sama dia? Tapi saya pengen mencari teman selevel. Ya mungkin nyari teman selevel nggak ada, ya mungkin stres juga dia. Mungkin saudara mungkin stres. Berapa 1 hari, 2 hari, 3 hari, lu lebih stres sebetulnya karena tidak ada kawannya. Saudara mungkin stres tapi tidak ada kawan, teman-teman bergaul, lu tidak ada kawannya. Akhirnya mungkin dia mabuk. Dan waktu sama sana dia telanjang. Lalu saya bicara, muncul Habib, bapak telanjang. Mungkin dia lihat kepada bapaknya, mungkin sampai berpikir bagus, bapakku mungkin baik. Tapi lihat bapaknya, kok ini bapakku ya? Lalu dicerita kepada abangnya, kepada saudara dicerita, bapak dulu begini. Tapi kedua saudaranya, Sem dan Yafet, ambil kain, mereka berjalan mundur, tutupin. Apa yang membuat malu? Apa yang diceritakan dari terakhir itu? Saudara itu. Lihat dua respon ini, satu sudah cetak, mungkin bagus dia, menurut dia, mungkin dia merasa kayak gini loh, bertablik,
Perlu tahu tidak? Tahu jangan kita cerita ya. Tapi kedua saudara ini tidak mau, justru menutupi aib, menutupi hal yang memalukan. Ini kita dengar ada orang lain yang kurang pas menurut kita, ayo sama-sama kita tutupi hal itu. Tidak kita biarkan Allah kepada bagian biar Allah berkata banyak, bukan kita dan bukan karena kita. Sejahat-jahatnya pun Saul, Daud berkata, saya tidak berani menjamah orang jurami Tuhan. Siapa itu? Mertua. Baru saudara mungkin masih terkata mertua. Daud lebih lagi bahkan mau dibunuh sama mertuanya 2 kali. Ada sih pernah mau dibunuh sama mertuanya 2 kali? Nah, sekali lagi pernah apa lah? Atau 2 kali? Ada? Ada ya. Bahkan mungkin kalau pernah dibunuh sama mertuanya, oke pengadilan kita, mertua macam apa kau? Oh begitu mertua, diceritakan kemana-mana. Daud sedang justru mungkin apa ajarannya mungkin diceritakan, iya betul begitu, tapi ajaran bilang biar bunuh saja. Jangan. Dia tetap bela mertuanya. Sekiranya mertuanya membunuh dia bersama kawan yang mau dia ceritakan. Akibatnya Ham yang menjelekkan. Akibatnya dikatakan di sana Ham menceritakan tentang ayahnya yang kurang pantas. Akhirnya dia karena kutuk. Kemudian 9:25 dikatakan terkutuklah Kanaan. Itu Ham. Ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudara. Bukan hamba yang hina, tapi paling hina. Dari segala hina ialah paling parah. Akibat daripada dia menceritakan, mempublikasikan hal yang tidak baik. Kalau kita menceritakan tidak baik, seperti yang lega, enak ya pikiran kita. Tetapi tanpa kita sadari, itu sebuah virus yang disuntikan yang lebih parah daripada virus COVID-19. Itu virus perkataan bohong, hoax dan sebagainya. Jadi mari kita belajar benar, memberitakan yang benar kepada orang lain. Ini berita Injil, berita yang dipercayakan kepada semua muridnya. Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku karena Ia telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk mengabarkan kabar baik. Yesaya disampaikan oleh Tuhan, dia diutus untuk memberitakan kabar baik. Jadi berita itu dipercayakan pada orang yang diutus oleh Tuhan. Siapa yang diutus oleh Tuhan? Jika Allah pada hari ini mengutus, oke, kupilih ya. Dari pemain tamborin, cuma kau saja. Di samping imam itu kamu dari pilih ya. Contohnya dipilih. Yang istri dipilih. Aku kemana suami. Ini terjadi. Merasa aku gimana kalian aku udah dipilih aku tuh kan. Tapi Allah berkata begini. Siapa yang tidak putus? Dikasih pilihan. Siapa yang mau? Ada suka kita begitu. Ini kabar suka kita. Siapa yang mau? Allah tidak maksa. Tinggal kita yang mau enggak untuk memberitakan kabar sukacita, atau kita lebih suka memberitakan kabar sudah mati siapa, kabar duka cita kita saudara di mana-mana. Cara strategi memberitakan Injil kita lihat berikutnya. Cara strategi memberitakan Injil. Kita bisa memberitakan ini pertama, bisa melihat khotbah seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara itu dipercayakan khotbah di Pertamiaga, di persekutuan, di Eva dan sebagainya, jangan berkata aku tidak bisa ngomong, aku tidak bisa khotbah. Orang yang memberitakan Injil, orang yang memberitakan kabar sukacita membawa kebebasan bernama Musa. Dia seorang terpelajar. Dan Musa berkata, Tuhan, aku tidak pintar ngomong. Dengan kata lain, Musa itu kalau beberapa teolog kami berkata Musa itu ada gagap-gagapnya. Atau Tuhan Allahku. Dengar baik. Orang seperti ini punya alasan tidak bisa ngomong. Pasti kita berpikir orang yang pintar ngomong. Ini pintar ngomong bagus. Ini kita berkata yang pintar kita cari. Orang yang gagap cuma janganlah. Pemikiran kita sama seperti Samuel. Wah ini ganteng ini lah. Kau bilang bukan yang itu. Yang kecil sana. Jauh. Suatu kali Bapak Saudara ada orang yang disuruh menjual Alkitab. Ada orang yang sangat ganteng, tinggi perawakannya, rapi, dan sekarang seperti seorang pemuda yang kudus, yang bisa memfoto pasti bagus, mantap. Disuruh menjual Alkitab. Setelah 1 bulan dia pulang, pasti kabar sukacita. Setelah pulang dia, loh apa bunda banyak kali itu? Iya. Alkitab, loh kenapa pulang lagi? Gak ada yang mau bilang kita di sana.
susah kali orang itu, memang keras kepala, memang mukul kita sudah muka orang itu, jahat kali orang itu. Masa firman Tuhan itu? Ada orang aku terus tidak aku ya minta gitu, ya sudahlah. Belum nyampe saat tiba-tiba dalam telepon, telegram, SMS, WA. Loh, apa yang ini? Kirim Alkitab sebanyak-banyaknya. Belum satu hari kita isi Alkitab sebanyak-banyaknya. Lalu pulang dia. Setelah nyampe 2-3 hari dia pulang, habis soal Alkitab, kita ajak ke saksi. Kumpulkan, ini yang ganteng ini pintar ngomong kok ada satu Alkitab, satu bulan ada laku Alkitabnya satu pun. Lalu ini kok indah, ini kok bisa? Dia tak akan bersaksi, kan aku bisa lakukan kitabnya. Dia cuma bilang begini, saya bilang sama orang-orang itu mau beli Alkitab kita, atau baru bacakan mulai kejadian sampai Wahyu. Bisa bayangkan orang begitu baca kejadian Wahyu, menunggunya kita begini, udah sampai benar bulan itu dia beli. Akhirnya laku semua kitabnya. Bapak saudara, mungkin orang berpikir orang seperti dia itu pakai menurut kita, tapi Allah punya cara orang seperti bisa Tuhan pakai memberitakan Injil. Amin. Jangan melihat awal-awal orang mungkin paling bagus sekali, tapi mungkin bukan seperti itu cara Allah. Jadi Allah mempunyai berbagai cara untuk orang memberitakan Injil. Ya, satu kali ada seorang ibu, seorang wanita melayani seperti bagi saudara mungkin katakan dia asal di belakang sana, tapi akhir melayani dia. Akhir melayani, mungkin suaminya jengkel, suaminya tidak tahu baca buku, menulis sudah tahu, membaca tidak tahu. Setiap hari dia bilang, kau terus beribadah, terus ke gereja, udahlah, kami dapat sampai di tempat. Mungkin begitu kan, tapi di tempat ini ada juga orang yang bapak dan semua istrinya, mungkin sakit jengkel dan begitu, tapi dia tetap tersenyum. Itu kali dia pulang lama, ya, karena mungkin ada doa, KKR, kalau dia pulang, suaminya bilang begini, tidak boleh masuk di tempat ini. Tutupin. Lalu dia berpikir pakai akal, masuk dari belakang gitu. Loh kok masuk kah? Tapi tidak boleh masuk dari depan, dari belakang. Dia tetap menjawab suaminya dengan lembut. Akhirnya sama-sama ketawa mereka. Bijak kali ya. Ternyata makin melayani makin bijak. Kita berharap juga mereka di sini tempat ini makin melayani makin bijak. Amin. Jangan makin melayani makin bijak. Dan akhirnya si wanita ini lama-lama berdoa memenangkan suaminya, dan suaminya ini akhirnya bisa membaca, dan satu-satunya buku yang bisa dibaca adalah Alkitab. Istrinya mungkin sekarang kasar begitu, tapi dia dukung suaminya, dia terus beritakan suatu kebenaran, bersaksi melalui cara hidupnya, dan suaminya dikenal dalam para teologi Alkitab, dikenal sebagai Rasul Iman, namanya Smith Wigglesworth. Seorang tukang pipa, tidak pintar baca. Ya, kita di tempat ini luar biasa. Orang berpikir mau PNS itu tamat dulu minimal, tamat dulu SMA, lulus dulu, segala macam. Harus bisa baca segala macam, mungkin S1, teks segala macam. Tapi kita bersyukur saat dari zaman ini ada orang yang tidak bisa baca, akhirnya bisa PNS. Ini pendidikannya tidak nyangka-nyangka kita, tapi akhirnya bisa berkhotbah. Dan berapa kali dipercayakan, bahkan pernah kita percayakan di FFA, dia berkhotbah. Karena apa? Membuka diri terhadap Injil. Mau dipakai Tuhan, amin? Buka diri terhadap Injil. Jangan menyangka Injil kita. Cara beritakannya melalui diskusi juga melalui media massa. Mulai hari ini pakailah media massa untuk memberitakan kebenaran. Mazmur 68 ayat 11. Kita baca di sini, kita lihat ada sebuah kebenaran yang perlu kita pahami. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Perhatikan di sana dituliskan orang-orang. Siapa orang-orang itu? Saya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, setiap orang yang masih namanya orang, itulah yang oleh Tuhan. Ini orang-orang yang membawa kabar baik. Setiap orang yang membawa kabar baik, Tuhan anggap itu adalah tentara yang besar. Allah sedang membangun pasukannya untuk melawan kegelapan dengan memunculkan orang-orang yang membawa kabar baik. Tetapi perhatikan sama-sama dalam bahasa Inggrisnya. The Lord gives the word the woman. Apa arti woman? Wanita. Bahasa Indonesia dikatakan orang-orang yang membawa kabar baik itu tentara
tentara yang besar. Kalau terjemahkan dalam bahasa Inggris begini, Tuhan bersabda, para wanita, sekali lagi, para wanita yang mempublikasikan, menyampaikan kabar sukacita itu adalah tentara yang besar. Para wanita. Jadi wanita-wanita punya bagian di sini. Wanita-wanita bukan orang-orang murahan. Wanita-wanita bukan orang yang tidak terpakai. Tapi Tuhan berkata para wanita yang membawa kabar baik itu adalah tentara-tentara yang besar, tentara Allah. Allah sedang mempersiapkan wanita-wanita untuk bangkit, memberitakan kebenaran. Amin. Ini penggunaan Facebook bukan hanya sekedar apa namanya, ya cari pertemanan. Ya ada orang Facebook ya untuk sekarang saya buka forum Facebook itu judulnya apa? Koris, ya, call message, pesan untuk menguatkan. Kalau orang pengen bergabung silakan. Kalau pengen bergabung tujuan di jalan tanah adalah mau jualan. Ya sepatu bukan 38, tapi kalau 9, ya. Sekarang wanita paling banyak bukan Facebook apa? Hanya untuk jualan online. Itu bagus. Tetapi pesan saya bagi para yang jualan online, sekali kita jualan online, terus berikutnya bikin pesan-pesan perkata-perkata firman Tuhan, perkata-perkata menguatkan. Lalu orang berkata, ini penjualan ini beda ya. Bentar lagi mengatakan firman Tuhan, kata-kata menguatkan, pasti tidak bohong ini, pasti jualannya bagus ini, dia tidak akan menipu ini. Maka para penjual-penjual online yang menjual firman Tuhan akan semakin banyak dipercaya oleh para konsumen. Amin. Yakinlah. Karena sudah begitu banyak orang tidak percaya jualan online karena banyak menipu semua. Tapi dengan para wanita, orang-orang penjual online mulai kasihkan pesan Injil di dalam status-status kita. Begitu kita muncul jualan online, pulang semuanya. Aku mau satu bu ya, kok bisa untuk bikin seragam? Orang semuanya itu mengalir. Jadi orang melihat bahwa berkat Allah mengalir melalui penyampai suara kebenaran. Nah, pesan saya membagikan pesan rohani, usahakan membagikan pesan yang Tuhan nyatakan pada diri kita sendiri, bukan lebih mengutamakan untuk membagi pesan yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Saudaraku, kita punya WA, saya mendapat pesan firman Tuhan. Ada orang si A ngasih firman Tuhan, nggak firman Tuhan, tapi pesan firman Tuhan adalah diteruskan. Saya kasih firman Tuhan, ketika diterima orang lain diteruskan. Sukanya apa? Diteruskan. Akhirnya tidak percaya Allah sedang memakai kita. Kita yang percaya orang lain yang memakai Tuhan, bukan aku. Jadi apa yang disampaikan orang lain akan aku teruskan. Lama-lama pesan WA-nya ini diteruskan berkali-kali. Jadi tidak percaya bahwa kita dipakai oleh Tuhan. Maka hari ini saudaraku, bagilah pesan-pesan kepada orang lain, pesan dari diri kita sendiri yang Tuhan nyatakan kepada kita. Maka semakin banyak orang diberkati, dikuatkan. Satu kali teman ibu saya, di seorang wanita, saya bagikan lagi kayak pesan kebenaran, tidak langsung frontal mengatakan nama Yesus atau Allah, tapi kalimat-kalimatnya itu menjurus ke sana. Tiba-tiba seorang teman saya ini yang beda dengan kita lalu bilang ke saya, teman, izin saya. Iya, saya. Terima kasih. Silakan. Ternyata banyak orang-orang menantikan pesan-pesan menguatkan dari diri kita, karena mereka selama ini dengan apa? Pesan duka cita, pesan yang menjengkelkan, pesan yang mengecewakan. Begitu banyak sekarang pesan-pesan yang mengecewakan muncul. Ya. Nah, berikutnya, jemaat segera melaksanakan pemberitaan Injil karena waktunya sangat singkat. Kita lihat ayat pertama tadi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahan segala sesuatu makin singkat, kita tidak tahu Tuhan datang kapan, tanggal berapa. Yang pastinya Tuhan segera datang. Nah, sebelum dia datang, dia ingin, dia mau kita memberitakan suara kebenaran, memberitakan Injil, memberitakan, bukan harus menginjil pergi khotbah bawa kita kemana-mana, tapi sambil berjalan atau sambil cerita-cerita, sambil kita beraktivitas, sambil berjalan sesuatu, sampaikan kebenaran. Ya, saya ngajar di sekolah sampai hari ini yang saya gunakan bukan sekedar memberangkatkan anak-anak itu dengan kurikulum, karena setelah kurikulumnya saya berangkatkan dia, tamat dia tidak laku lagi. Bagi sama SMP udah, sama SMA sudah tidak laku lagi. Saya berangkatkan dia melalui kurikulum, oleh materi sampaikan pesan petua bijak apa, perkataan hidup apa yang akan dia bawa nanti. Mungkin dia sudah punya anak, sudah punya cucu, itu akan masih berlaku bagi dia. Jadi perkataan-perkataan yang saya bukan seperti materi, tapi menjadi pesan-pesan menghidupkan bagi orang lain.
Mungkin dia tambah dia, mereka mereka sudah ada kapal laut, sudah tentara, mereka tetap ini. Bahkan Pak kirim lagi Pak. Mereka matikan kita dari diri kita agar sama-sama membuatkan. Nah, 2 Korintus pasal 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dari antara mereka yang binasa. Kalau kita menerima respon perkataan Injil, kita menyampaikan Injil bukan karena rupiah, karena dibayar. Ya, saya pernah mendengar perkataan begini, Pak, Yohanes itu mesti bayar, itu atau sebelum menikah ya. Saya sedih kali menikahnya. Dalam hati mau membuktikan, ya udahlah, sampai saya buktikan. Supaya si A beresmian membuka pelayanan di daerah Pinang Sori, kita main musiknya. Semua yang penting dia pejabat, guru kita duduk manis, dapat salam semua. Kita yang melayani saat bilang terima kasih tidak ada. Ya, terima kasih Tuhan. Ternyata semakin tidak aku berupah manusia. Lalu pelayanan ibadah KKR di Semare-Mare, berangkat artis dari Jakarta, di Toronto dan sebagainya. Orang-orang dari Penfu juga, ini makan kecil kalian dia, ini uang cabai kalian dia, ini minuman kalian. Lalu tiba-tiba dia bilang, cuma aku kasih sama kita, wah kita bisa sampai surga. Lalu pemain bassnya muncul, pakai irinya meninggalkan. Lalu pemain kami bilang, bang gimana nih? Malahnya ini dan dia bang, dan dia gak sudah kita angkat. Ini apa kita angkat malam-malam jam 11 malam. Apa? Orang-orang yang karena upah, yang berkali ini karena mencari upah, atau benar-benar kita maksud kita tulus dari Allah, ya pasti semuanya akan ada ganjarannya. Satu kali saya melayani dia, ada orang yang menyampaikan waktu itu tahun 2000 mulai makin tersingkap pemetaan rohani. Ada orang memetakan begini, satu pelayan yang menyampaikan bahwa Sumatera itu kalau dipetakan itu bentuk gambar buaya. Ada orang seperti buaya yang menentu Sumatera ini. Sumatera Utara kalau dipetakan itu kepala bulan, matanya itu bisa mosin, makanya lihat dukun-dukun besar bisa mosin, dukun tetangga bisa mengalahkan dukun dari itu apa? Juara dukun sedunia. Ya, matanya itu. Kita kurang ini. Lalu dia sini apa? Apa kekuatannya? Yang kita akan kita berdoa sama-sama. Kami sudah ini. Lalu ada seorang pendeta oleh Pak Yani yang begini, Pak, mantap kalau ngajarannya. Kalau bisa bagilah sama kita supaya kita sampaikan kepada tim doa dan didoakan sama-sama. Kalau bicara gini bilang gini, oh, kami sudah apa? Kami sudah sama capek kami ngerjakan ini. Saya terdiam begini. Ini acara puasa. Ternyata kesatuan ibadahnya juga tidak ada. Motivasinya berkata Injil apa? Ini tadi nggak buat sukacita, mementingkan diri sendiri kan atau bagaimana? Kepentingan Tuhan. Dan pulang saya ke Siantar tahun 2009 akhir karena baru saya langsung banyak ke Mabes ke Yayasan. Saya lihat beberapa ibu mereka puasa berdoa untuk kota, bangkit semangat api keluar api ini. Saya harus bawa ke Pulau Nias, saya begitu. Sampai ke Nias paginya, saya dengan bangganya berdoa untuk berdoa ke Pulau Nias. Dan kami tinggal di sebuah rumah yang kontrak rumahnya 1,5 juta setahun. Lalu tuan rumah bilang begini, waktu itu tuan rumahnya menceritakan kepada kami punya anak bangga di Jakarta itu ganteng begitu pun. Ternyata pulang anak itu, anak yang mereka ceritakan. Ternyata anak yang mereka ceritakan itu saya lihat adalah anak yang kurus ceking otak dan sudah ada stempel di otaknya karena orang berarti tingkah di sana. Tapi begitu pulang dia semua penghuni rumah takut. Termasuk anak-anak bapak itu besar-besar kayak budi, tapi melihat anak ini ketakutan semua, tidak ada berani. Tiba-tiba dia ngomong ke saya, Yohanes, ini rumah saya, pergi kalian dari sini. Kalimat ini diucapkan, kita tuh berpunya. Tuan rumah takut, semua masuk kamar, tidak ada berani. Dapat jam 11 siang, jam 11 dekat Joglo. Saya pergi ke kota. Awalnya saya nangis cengeng di situ, nangis. Saya nangis. Tuhan kok diginikan kami? Apa Tuhan masa kami digini diusir kami Tuhan? Nangis. Tidak punya famili di India sana. Siapa famili polisi? Bukan karena jangan karena perang pribadi tempatnya. Mau kemana? Mau pulang juga nggak ada. Diusir gimana? Nangis saya di pinggir pantai. Siang makin lama siang trip. Nangis tapi Tuhan juga nangis saya bukan cengeng. Menangis bukan menangisi makhluk satu ini, tapi menangisi seluruh keluarganya, seluruh warga Pulau Story dan seluruh Pulau Nias. Tuhan ampuni pulau ini Tuhan, kalau ini terjadi begini, Engkau bantu kondisi ini. Tapi nggak semua terhadap kalian saya doakan.
Tiba-tiba seorang ibu muncul dari belakang, pegang kuda saya begini. Saya tidak lihat orangnya. Dede, kau kenapa? Lalu dia bilang, saya bilang begini. Saya tidak pandang ke dia, saya belakangi. Kota ini sudah begitu jahat sama Tuhan. Orang biasa berbalik kepada Tuhan. Kota ini perlu berbalik kepada Tuhan. Tapi nangis saya mereka di situ. Lalu Billy merasa mana gitu. Dia cuma bilang, iya. Teruslah, pergi dia. Saya tidak lihat orangnya. Saya ceritakan peristiwa itu kepada orang lain mungkin biasa aja. Dan malamnya, katanya ada lagi Yeskiel pasal 12. Tuhan berkata pada Yeskiel, anak manusia, ambil barang-barangmu. Ya, seperti malam hari kau akan keluar, kalau buangan. Bilang sama orang Israel, sama bangsa nanti bilang, Tuhan akan membawa bangsa yang baru membuangan. Kami bawa barang-barang kain malam hari. Saya ingat sampai mulai jam 9 malam kami angkat sampai 12 malam itu. Satu tuh bilang balik itu, semuanya yang bilang, ya capek kali kan ya. Terus, wali-wali berapa puluh kali kami angkat barang-barang itu pindah. Ya, tempat tidur, hilang, semua yang kali. Hanya sepeda bisa bantu kami, sekarang sepeda kami. Sambil saya angkat teringat ayat itu Tuhan. Saya teringat Yeskiel, Tuhan suruh bawa peralatan di malam-malam keluar. Karena ada sesuatu dari bangsa yang nantinya di kota ini, di dalam pulau ini. Tahun 2001 saya pernah khotbahkan ini. Orang bilang mungkin hanya sekedar khotbah mengenakan telinga. Tahun 2000 biasa aja dan terjadi apa. Tahun 2003 saya khotbahkan ya hanya sekedar mengisi khotbah supaya lama. 2004 26 Desember tiba-tiba jam 8 pagi kita mulai kontrakan, mulai ibadah di Sopas itu tiba-tiba goyang semuanya dan kita dengar Aceh mengalami tsunami. Belum pernah kita dengar tsunami, mungkin pada waktu orang-orang dulu menyampaikan tsunami. Dan dia mengalami bencana mungkin tidak sehebat Aceh, karena Aceh sampai kapal laut itu masuk ke kota Aceh dan menjadi museum sampai hari ini. Masuk 2005, bulan 1, bulan 2, bulan 3, sampai peristiwa itu di mana Pak Jem sampai kemarin sakit, capeknya bekerja, ya. Terus juga seperti sekarang, dia bos sudah tenang. Kemarin sakit sampai masuk rumah sakit umum sana kita kunjungi dan ternyata Yus lahir di Bela. Wah, gak ada yang suaminya yang mengunjungi ibu ini apa namanya melahirkan sakit di dalam mekanan saya. Dan malamnya saya sedang berdoa jam 9 malam sebelum tidur di menara doa sekretariat itu berlapiskan satu lembar triplek di belakang saya berdoa dan ternyata di tetangga sebelah di kantor itu ada yang lagi pacaran. Saya berdoa Tuhan berkali teman-teman kuasa Tuhan. Tiba-tiba suara mereka tersinggung. Apa itu guys? Mereka pikir saya sedang di PGJ, mereka pacaran mengganggu. Jadi mana saya dalam berdoa ini bukan saya. Berdoa lagi saya. Saya berdoa terus Tuhan berkati keluarga-keluarga, berkati Tuhan, Tuhan. Tiba-tiba dengan suara lagi gimana mereka? Tidak terima ini. Apa ini? Bilang gak masuk apa? Makin tinggi Tuhan, aku mendoakan orang ini disalahartikan lagi aku Tuhan. Mati begini Tuhan. Memang waktu itu saya ingat saya melakukan pengampunan pada orang itu. Tuhan ampuni mereka Tuhan. Begitu saya bilang itu, tiba-tiba orang Cina itu pintu-pintunya itu pintu-pintu depannya itu bukan pintu kayak kita, satu pintu itu pintu yang bisa apa yang sampai ke atas bisa disorong itu. Berarti pintunya. Jadi kalau di 10 orang menggoyangkannya mungkin berapa lah suara yang dihasilkan. Tiba-tiba suara itu rumah-rumah yang di samping SD RK3 sekarang pintu lari keluar semua berlarian keluar berlarian malam itu ada berkeluar bertangga 100 yang bisa sepi akhirnya penuh yang depan itu bisa sepi penuh ramai masyarakat sebuah desa. Ya besoknya kita lihat ANTV, SCTV sudah ramai di WI saya lihat itu bawa kameranya nampak semua sudah gempa terjadi dan Nias mengalami gempa. Saya ingat waktu itu sampai ada rumah hotel tingkat 1, 2, 3, tingkat 3 menjadi tingkat 1 yang di bawah tidak bisa keluar. Nias mengalami bencana gempa sampai pemerintah yang mau keluar dari Nias silakan, kapal gratis dikirim kapal. Biasanya berangkat malam dari sini hingga berangkat jam 7, ayo berangkat jam 9 berangkat. Berdatang kapal berkeluaran untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia ada satu suku keluar eksotis besar-besaran dari tempatnya. Belum ada seperti itu di Nias. Sering peristiwa dulu yang saya alami tahun 2000. Wah, akhirnya terjadi sekarang. Itu saya Tuhan nyatakan pada tahun 2000.
tahun 2005. Mungkin pada waktu itu pesan Tuhan disampaikan bagi kita sekarang, kita merasa mungkin bukan sekarang, belum dikenal, mungkin tidak ada, mungkin sekadar mengingatkan saja. Pada waktu dikenal, hati-hati, kita siap. Dan tahun 2000 saya gitu, akhirnya SMP 6 sekarang itu kemarin, SMP 6 tempat pengungsian orang Cina, orang Nias, di lapangan yang di Sikuduan, di Kalangan, begitu banyak. Dan melalui peristiwa kemarin kita bersyukur akhirnya bantuan dari mereka berdatangan. Cari gereja mana yang kita tahu gereja itu bukan, tapi gereja tempat apa? Tempat ini bantuan salurkan, ya. Gereja tempat bantuan dan dikirimkan bantuan itu mereka banyak. Mereka orang bilang ini detik dan saya udah detik berapa? Kalau pakai kamu bayar dengan detiknya. Mereka menghargai. Dan kita mengatakan, nggak apa-apa. Kita mungkin bagaimana kita bantu. Mereka lihat juga kita orang yang bagaimana misalkan membantu saya menolong orang Kristen yang berdampak. Dan mereka bantu, kirim bantuan ke dia semua. Minuman bersih baca, minuman dari mereka. Dan mereka bilang, you like it? Yes. Oke, kita akan minum. Terima kasih Tuhan. Salah satunya kalau bukan melalui gempa itu tidak pernah merasakan minuman dari mereka. Tapi itu salah satunya sisi dari saya. Tapi hal yang kebaikannya melalui peristiwa itu sisi kemanusiaan berdatangan ke Nias dan Nias mengalami pemulihan. Sampai sekarang Nias mengalami banyak pembangunan pemulihan daripada gunung-gunung. Saya lihat foto-fotonya pun tidak seperti yang saya lihat dulu, makin bagus ya. Pada waktu saya ingat bahwa kepala pun mau ke Nias berat susah, gak gampang. Ya, Allah sudah ingatkan, I respon Injil. Ya kita sudah ingatkan orang-orang yang tidak merespon itu daripada orangnya. Jadi kita harus sampaikan suara kebenaran. Mari hari kita menjadi orang-orang yang Tuhan pakai menjadi penyuara kebenaran, bukan menjadi penyuara hal yang negatif supaya kemudian tidak terjadi pada kita. Tapi kita berdoa, kita membuka hati kita, Tuhan ini aku pakailah. Kalau selama ini mungkin kita pernah, saya ulangi, kalau selama ini mungkin kita pernah menyuarakan pesan-pesan hoax negatif di media massa, digital dan sebagainya, bikin aja di situ. Atau di status hari ini mungkin sudah di status. Mohon maaf bagi saudara-saudara yang pernah membaca pesan negatif dari saya. Hari saya minta maaf. Saya akan belajar untuk menyuarakan kebenaran. Orang-orang yang membacanya mungkin ada orang yang tidak pernah begitu. Aku gimana? Tanpa sadar dengan kita menunjukkan sikap bertobat berbalik, orang lain diberkati, orang lain juga berubah. Amin. Siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yesus berkata, berulang kali aku ingin mengumpulkan kamu seperti Ilmu yang mengumpulkan anak-anaknya. Allah berusaha untuk membawa setiap kita masuk dalam hidupannya, mendapatkan kekuatan daripada Dia, itu Injil. Tetapi mungkin pernah di antara kita, waktu tanpa sadar kita membagikan pesan-pesan yang melemahkan orang lain, menunjukkan pesan-pesan perdebatan, berantem dengan orang lain, cekcok dengan orang lain, menjelekkan